Selamat datang pada video saya kali ini. Saya akan membahas mengenai kajian budaya media yang berfokus pada industri budaya massa dalam televisi. Sebagaimana kita ketahui bahwa televisi merupakan sarana komunikasi atau penyampaian pesan yang sudah ada sejak tanggal 26 Januari tahun 1926. Namun pada zaman sekarang, televisi mulai ditinggalkan. Banyak orang mulai beralih ke media yang berbasis online seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Tetapi juga ada sebagian orang yang masih tertarik untuk menonton televisi. Sebagaimana diketahui bahwa televisi tidak hanya dari masa ke masa itu menampilkan sekadar berita, namun juga banyak menampilkan acara lainnya yaitu seperti sinetron, kemudian iklan, lalu juga ada tentang gosip dan lain sebagainya. Namun salah satu acara yang paling diminati dewasa ini adalah sinetron. Bagaimana tidak, sinetron itu banyak ditampilkan di berbagai macam stasiun televisi nasional di Indonesia. Misalnya saja, salah satu stasiun televisi yang paling banyak menampilkan sinetron dalam sehari adalah Indosiar, yang menayangkan hampir 90% acara televisinya itu adalah sinetron. Kemudian ada MNC TV, SCTV, RCTI, dan ANTV yang juga memuat acara televisi yang berupa sinetron. Sehingga akhirnya sinetron itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pemirsa di Indonesia. Seringkali adegan yang ditampilkan dalam sinetron merupakan adegan yang sebenarnya tidak pantas dalam rumah tangga. Bisa jadi dengan adanya perlakuan yang kasar terhadap istri dalam sinetron, akhirnya itu memicu pertanyaan mengenai hak wanita. Wanita seringkali disebut sebagai second person atau dianggap sebagai second person, pelaku kedua. Peran laki-laki harus senantiasa dikedepankan dibandingkan dengan wanita. Pada akhirnya, hal ini kembali lagi memicu perdebatan mengenai persamaan hak antara wanita dan pria. Salah satu stasiun televisi yang seringkali menampilkan adegan sinetron yang memperkuat bahwa wanita itu adalah bisa dikatakan objek pria, kemudian dianggap lemah dan lain sebagainya adalah Indosiar. Di mana seorang wanita ketika bermain sinetron itu dipertontonkan sebagaimana bahwa seorang wanita selalu menangis menjadi tanda bahwa seorang wanita itu lemah. Tujuan dari adanya sinetron ini sendiri adalah supaya manusia kelihatannya menjadi normal. Kenapa dianggap menjadi normal? Karena dalam kasus ini terdapat injeksi pengetahuan di mana ketika seseorang menonton sebuah tayangan televisi, sebuah sinetron yang menampilkan adegan bahwa wanita senantiasa diperlakukan rendah oleh pria, kemudian ketika terdapat masalah selalu menangis dan lain sebagainya itu mempertontonkan bahwa adanya budaya patriarki. Kemudian kuatnya budaya patriarki. Selain itu mempertontonkan bahwa wanita memang adanya begitu, lemah, tidak bisa membantah, tidak bisa memperlihatkan hak mereka di depan seorang pria, sehingga senantiasa ditampilkan seperti ditindas saja begitu. Kasus ini bisa dikatakan sebagai injeksi pengetahuan bahwa memang ya benar gitu. Wanita itu lemah sehingga ya sudah begitu adanya seorang wanita, sedangkan laki-laki itu adalah yang paling kuat dan tidak bisa dibantah. Menurut Foucault, hal ini disebut sebagai sebuah injeksi pengetahuan. Dalam injeksi pengetahuan itu, segala macam hal yang ingin dibentuk oleh penguasa ditanamkan dalam pikiran setiap individu secara terus-menerus. Sehingga akhirnya masyarakat menjadi normal melihat seorang wanita yang dipertontonkan seperti itu, yang diperlihatkan lemah, diperlihatkan tidak bisa memunculkan haknya,
bela haknya sebagai seorang wanita, itu membuat tak jarang orang itu berpikir, "Oh ya, memang wanita adanya seperti itu." Kemudian dengan adanya salah satu sinetron misalnya yang mempertontonkan bahwa senantiasa wanita itu di diduakan atau katakanlah diselingkuhi dalam rumah tangga itu memiliki tujuan tertentu. Supaya salah satunya wanita itu harus tegar menghadapi suami yang demikian. Wanita harus sabar dan mendekatkan diri kepada yang kuasa agar diberikan suatu ketegaran hati. Pada akhirnya wanita diajak untuk menuruti apa yang diinginkan oleh seorang pria. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sinetron mengajak wanita seluruh Indonesia untuk tunduk pada seorang pria dan menuruti apa yang diminta oleh pria tersebut. Dari adanya sinetron-sinetron yang ditayangkan di televisi, yang kerap kali sangat menonjol adalah sinetron yang ditayangkan di Indosiar. Itu mempertontonkan tidak hanya dari segi wanita itu sendiri yang seringkali akhirnya dapat dikatakan lemah dengan adanya injeksi pengetahuan bahwa secara terus-menerus bahwa ya memang ditampilkan bahwa wanita itu begitu adanya, lemah, tidak bisa menegakkan mengutarakan keinginannya dan harus senantiasa tunduk kepada pria. Tetapi juga dari adanya sinetron itu menampilkan sisi religius, sisi agama yang tersembunyi. Mengapa demikian? Karena apabila dilihat lagi, sinetron-sinetron yang ditampilkan senantiasa mempertontonkan suatu agama tertentu, keyakinan penganut agama tertentu bahwa wanita adanya adalah untuk mengikuti atau tunduk kepada pria. Diduakan adalah hal yang biasa, kemudian menuntut keikhlasan dari wanita itu sendiri. Banyak budaya yang dibentuk oleh sinetron ini, mulai dari menampilkan budaya patriarki, sisi religius sebuah agama, kemudian kurangnya sisi feminis dalam diri wanita itu sendiri sehingga dia tidak bisa menampilkan haknya sebagai wanita, hanya ikhlas begitu saja ditindas oleh pria begitu. Kemudian kita kembali lagi ke hakikat TV. Sebenarnya televisi itu memiliki idealisme tersendiri, idealisnya sendiri. Misalnya idealisnya televisi adalah melalui televisi sebenarnya kita setiap individu itu bisa memperoleh sebuah edukasi atau pendidikan. Misalnya, mulai dari adanya berita, kita diberi pengetahuan yang positif. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya televisi ini tidak mengikuti idealis yang sebenarnya, tidak mengikuti televisi ini harus katakanlah memiliki katakanlah memiliki idealisnya untuk memberikan edukasi pendidikan kepada setiap penonton, tetapi pada akhirnya mengikuti perkembangan zaman bahwa ekonomi lebih dikedepankan, yaitu dengan televisi memberikan iklan, televisi memberikan apa yang diinginkan oleh penonton, sehingga bukan lagi mengarahkan penonton, tetapi lebih menuruti apa yang menjadi minat, apa yang menjadi keinginan dari penonton tersebut, sehingga akhirnya dapat memperoleh keuntungan secara finansial. Sehingga dari yang sebenarnya TV idealis itu dapat membangun pengetahuan baru bagi individu, pengetahuan positif, justru berpindah ke sisi televisi yang pragmatis.